Halo, saya Via Anissa. Apa kabar Anda? Berbicara mengenai gangguan kencing, tidak hanya dialami oleh perempuan saja. Lelaki juga mengalami gangguan kencing. Kalau kita kenal dalam istilah medisnya, gangguan prostat. Nah, bagaimana sih gejalanya dan bagaimana juga cara penanganannya? Sekarang saya sudah bersama dengan Dr. Prasasta Dedika Utama dari Rumah Sakit PHC Surabaya. Hai dokter, apa kabar? Halo Mbak Vio, baik. Semangat sekali untuk podcast kali ini ya. Saya juga excited banget nih dokter, karena kita akan membahas mengenai gangguan prostat. Tapi sebelumnya saya juga ada sedikit cerita nih dok, sebelum kita masuk ke pertanyaannya dok ya. Ayah saya dulu mengalami gangguan prostat. Dan pada akhirnya beliau meninggal dunia karena komplikasi. Nah sebenarnya apa sih prostat itu dok? Nah jadi ya itu pengalaman pribadi dari Mbak Vio ya. Memang betul Mbak Vio, memang kalau kita ngomong prostat itu sebenarnya prostat ini hanya dimiliki oleh laki-laki. Dan biasanya memang gejalanya itu timbul ketika laki-laki itu sudah menginjak 50 tahun. Jarang sekali, ya memang bisa di bawah 50 tahun atau sebelum 50 tahun, tapi lebih sering kalau dia akan muncul dan menimbulkan gejala itu ketika laki-laki sudah berusia 50 tahun. Biasanya yang paling sering ketahuan dari check up, medical check up. Nah, dari situ biasanya sudah mulai kelihatan kalau sebenarnya pasien itu mengalami satu atau lebih keluhan dari gangguan prostat. Sebenarnya begitu Mbak Vio. Nah, kalau yang mungkin diceritakan Mbak Vio tadi, ya mungkin itu komplikasi ya, karena tidak semua kasus prostat itu terjadi komplikasi, belum tentu. Tapi memang beberapa komplikasi yang terjadi justru cukup berat. Sebenarnya begitu Mbak Vio. Nah, tapi lebih spesifik lagi, apa sih yang menyebabkan lelaki ini mempunyai gangguan prostat nih dok? Jadi sebenarnya prostat ini hormonal Mbak Vio. Memang banyak pasien yang tanya ya bisa dicegah enggak dok? Keluhannya mungkin berhubungan dengan pola hidup. Tapi sebenarnya kalau prostat itu sendiri itu hormonal dan itu berhubungan dengan usia. Jadi ya kalau kita bisa bilang ya tidak sepenuhnya bisa dicegah, sebenarnya begitu Mbak Vio. Mungkin banyak yang awam juga ya dok, di mana sih letak prostat sebenarnya dok? Nah ini banyak yang memang nggak ngerti. Nah ini mungkin saya tunjukkan ya Mbak Vio. Jadi ini kalau kita ngomong ini boneka peraga. Jadi ini yang bulat ini kandung kemih. Nah prostat itu ini sebenarnya. Nah ini prostat. Jadi prostat itu terletak di bawah kandung kemih. Jadi kandung kemih sendiri fungsinya dia penyimpanan. Jadi kencing itu diproduksi di ginjal, kemudian dia turun dan nanti akan ditampung di tempat yang namanya kandung kemih ini. Sebelum nanti pada akhirnya kita pergi ke toilet, kencing yang ada di dalam kandung kemih akan dikeluarkan melalui saluran namanya uretra. Nah, prostat ini sendiri dia mengelilingi uretra. Jadi dia otomatis dengan bertambahnya usia ya, prostat ini jadi semakin besar. Ketika dia semakin besar, maka dia akan gampangnya apa? Menggencet. Jadi dia akan menggencet saluran yang ada di tengah ini, yang kita bilang ini adalah uretra. Karena itulah, karena penggencetan ini, aliran kencingnya jadi tidak bisa keluar dengan lancar, sehingga akan menimbulkan gejala. Itu yang terjadi sebenarnya. Nah, kalau kita ngomong prostat sendiri, sebenarnya dia punya 3 fungsi, Mbak Vio. Nah, fungsi pertama, sebenarnya dia ini termasuk organ reproduksi. Jadi kalau kita bicara reproduksi atau memiliki keturunan ya paling gampang, ini termasuk salah satunya. Nah, jadi kalau laki-laki ejakulasi atau kita keluar spermanya ya, nah itu media transportnya adalah sebenarnya prostat ini. Jadi ketika laki-laki itu ejakulasi, dia juga mensekresi atau mengeluarkan cairan, di mana dari seluruh sperma yang cairan mani atau sperma yang dikeluarkan, ini 30%-nya berasal dari prostat. Sisanya sekitar 55-60% itu dikeluarkan dari testis. Jadi dia media transportnya. Jadi ini peranannya sangat penting sekali ya dokter ya? Sangat penting sekali untuk fungsi reproduksi laki-laki. Dia yang membantu untuk terjadi pembuahan ketika nanti setelah hamil ya, ketika perempuan itu hamil, nah salah satunya media reproduksi kalau di laki-laki adalah prostat ini. Nah, kembali lagi ke ayah saya yang sempat gangguan prostat di awal dok ya. Beliau sempat bilang dulu tidak ada gangguan kencing, tapi setelah waktu yang cukup lama dia menahan kencing itu. Efeknya di usia 50-an. Ini kok bisa dia berjalan untuk gejala ini cukup lama sekali ya untuk nyampe ke gangguan prostat ini sendiri. Oke, jadi makanya Mbak Vio, sebenarnya keluhan prostat itu pada umumnya ya, itu dikeluhkan pasien ketika dia mendekati usia 50 tahun. Jadi sebenarnya kalau ada kasus yang
gejalanya menyerupai prostat, tapi usianya masih lebih muda dari 50 tahun, maka kita harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan lain. Tapi biasanya kalau pasien datang dengan keluhan kencing, usianya di atas 50 tahun, prostat ini biasanya kita taruh di nomor 1. Nah, tapi tetap kalau kita bicara medis itu sebenarnya tidak mungkin satu kemungkinan, Mbak Vio. Selalu ada kemungkinan A, B, C, D. Sampai pada akhirnya nanti kalau kita sudah tahu semua penyakitnya dengan pemeriksaan penunjang, maka kita bisa mengerucutkan kemungkinan ini. Tapi kalau kita bicara tentang keluhan kencing, biasanya memang tidak hanya berasal dari prostat, bisa juga mungkin ada lainnya. Contoh nih batu atau penyempitan saluran kencing, infeksi saluran kencing. Karena beberapa case itu gejalanya menyerupai, hampir sama. Jadi ada tindakan preventif harusnya ya, ketika di usia muda tetapi sudah mengalami yang namanya gangguan kencing ya dokter ya? Itu harus dicari tahu kalau menurut saya Mbak Vio. Sebenarnya gangguan yang dia keluhkan ini karena apa? Kalau di bawah 50 tahun mungkin belum tentu karena prostatnya. Tapi kalau di atas 50 tahun bisa jadi karena prostatnya. Nah pertanyaannya nih dok, di bawah 50 tahun di usia berapa lebih spesifik lagi seseorang yang bisa memeriksakan untuk kesehatan prostatnya nih dok? Nah kalau kesehatan prostat biasanya kita pakai usia 50 tahun Mbak Vio. Kecuali ya ada pengecualian. Pengecualian ini terjadi ketika ada keluarga kandung atau orang tua yang laki-laki yang menderita kanker prostat sebelumnya. Maka usia ini maju 10 tahun. Jadi usia check up-nya di usia 40 tahun. Tapi kalau tidak ada riwayat, biasanya kita pakai cut off-nya 50 tahun. Jadi ini juga ada pengaruh genetika di sini dokter ya? Betul sekali. Berapa persen dokter? Nah ini memang masih banyak penelitian Mbak Vio. Banyak perdebatan, cuman secara penelitian besar angkanya. Jadi kalau orang tuanya sakit kanker prostat, putranya harus lebih hati-hati. Itu yang harus di garis bawahi ya, jadi begitu. Tapi lain lah, makanya saya bilang tadi kalau keluarganya tidak ada riwayat, it's okay kalau mau mulai check up di usia 50 tahun, selama tidak ada keluhan. Karena check up itu kan prinsipnya memeriksakan diri tanpa ada keluhan, sebenarnya kan gitu ya. Betul karena sekali, itu dokter. untuk mengevaluasi sebenarnya ada kelainan enggak. Sebenarnya, tapi kalau ada riwayat genetik harus hati-hati. Nah mungkin dari sebagian dari Anda mungkin sempat berpikir sebahaya apa sih Vio untuk gangguan prostat ini, bahaya sekali sehingga ayah saya sampai sempat harus cuci darah. Nah ini dia, apakah pengaruh besar sekali pada ginjal seseorang untuk gangguan prostat ini dok? Nah sebenarnya kalau besar sekali enggak Mbak Vio, jadi lebih banyak yang tidak disertai dengan problem ginjal, sebenarnya begitu. Jadi kalau kita ngomong secara keseluruhan sebenarnya hanya sedikit yang gangguan prostat, kemudian ginjalnya sampai problem ya itu tidak banyak apabila dibandingkan dengan yang tidak ada masalah dengan ginjalnya. Tapi bisa saja. Artinya apa begini? Kalau yang saya bilang tadi, Mbak Vio, jadi kan kencingnya ditampung di sini, dia harus mengeluarkan ke depan ya. Ketika prostat ini mengalami keluhan, maka aliran kencing yang di dalam kandung kemih ini justru dia akan kembali ke ginjal. Itu yang membahayakan. Kalau dibiarkan terus-menerus, benar sekali yang diceritakan Mbak Vio tadi, ginjalnya rusak. Betul. Kalau ginjalnya sudah rusak, maka dia akan perlu dilakukan cuci darah. Jadi kalau dibilang berhubungan atau enggak, sangat bisa berhubungan. Tapi kalau dibilang angka kejadiannya sebenarnya enggak terlalu banyak, tapi sangat bisa. Nah, itu mungkin yang terjadi di pengalaman Mbak Vio ya. Betul. Nah, ini kita ngomongnya soal berbicara jangka panjang dan jangka pendeknya nih dokter untuk gangguan prostat sendiri. Apa nih dok? Jadi gini, Mbak Vio, memang kalau ngomong prostat ya, penyakit prostat itu enggak langsung sekarang sakit prostat, besok terjadi sesuatu yang membahayakan, sebenarnya enggak. Tapi kalau ngomong prostat itu sebenarnya yang diganggu itu kualitas hidup. Keluhan yang banyak disampaikan oleh pasien itu keluhan kencingnya, di mana keluhan kencing ini sebenarnya enggak terus besok kondisinya jadi jelek, sebenarnya enggak. Tapi ada beberapa pasien yang, jadi kalau ngomong keluhan prostat itu Mbak Vio, 1, kencingnya sulit ditahan. 2, sering kencing ketika malam hari. 3, pasien itu ketika sudah berada di toilet, dia sudah membuka celananya, kemudian dia harus nunggu, kencingnya nggak bisa langsung keluar, dia nunggu sampai ada beberapa pasien saya yang sampai 1 menit Mbak. Jadi dia sudah di toilet, dia diam 1 menit baru kencingnya bisa keluar. Nah padahal kita kalau yang normal mungkin ya kita ke toilet, buka celana, kencing langsung keluar kan ya harusnya kan. Nah ini nunggu dok. Nah ini nunggu dan itu cukup lama, 1 menit itu termasuk yang sangat lama waktunya. Nah
Bahkan bisa lebih kan dok ya? Betul. Ada juga yang ketika dia sudah selesai kencing nih, celananya ditutup, dia beranjak dari toilet, kencingnya keluar. Nah, hati-hati, itu bisa jadi itu keluhan prostat. Yang terakhir, bisa jadi pasien itu kebelet kencing nih. Dia mau pergi ke toilet, tapi belum sampai toilet, kencingnya sudah keluar di celana. Itu yang kita bilang itu mengganggu secara kualitas hidupnya. Betul. Karena kan ya malu mungkin bisa ya, sampai ngompol, dipikir kita sudah dewasa kok ngompol dan lain-lain. Ya itu yang mengganggu kualitas hidupnya. Tapi bisa juga potensial membahayakan ketika terjadi komplikasi seperti yang Mbak Vio ceritakan tadi. Jadi sebab utamanya prostat, tapi merembetnya sampai ke ginjal. Nah itu yang potensi bisa jadi membahayakan. Nah itu yang pada umumnya dikeluhkan pasien sih itu, Mbak Vio. Nah, kalau kita ngomongin soal tadi gejala dan lain-lain sebagainya, ada nggak nih dok tips buat teman-teman yang lagi nonton kita nih, bagaimana cara kita untuk mengantisipasi adanya prostat ini sendiri, dokter? Nah, sebenarnya makanya yang saya bilang tadi juga, Mbak Vio, sebenarnya nggak bisa dicegah ya, karena prostat itu faktor hormonalnya besar, dan yang bisa dilakukan adalah di beberapa penelitian itu banyak yang ditanyakan, gimana sih supaya kita tidak terkena kanker prostat. Nah, kalau kanker prostat memang banyak penelitiannya, tapi kalau kita bicara prostat yang jinak, saya kira itu hormonal, agak sulit untuk dicegah. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol keluhannya. Contoh nih, yang tadi keluhan saya sampaikan, sering kencing nggak bisa ditahan, itu ada beberapa pengobatan yang bisa dilakukan untuk memperbaiki itu. Nah, tapi kalau kita bicara kanker prostat atau kanker prostat, ya ini lain lagi. Lebih dalam lagi dokter ya? Ini lain lagi. Cuman bisa 3 jam kita di sini. Betul. Cuman keluhannya menyerupai, Mbak. Jadi antara kanker sama yang jinak, ini bisa jadi keluhannya sama. Nah, itu jadi, yang ini benar-benar harus diperiksakan dari dokter lebih ya. Hati-hati. Karena itu tadi yang saya bilang, keluhannya hampir sama. Kita tidak pernah tahu sampai nanti ada pemeriksaan penunjang. Contohnya laboratorium, USG, hasil biopsi, MRI, dan lain-lain itu yang kita perlukan. Nah, USG sendiri nih dokter, untuk prostat itu gimana dokter? Nah, USG itu pada umumnya sih sama Mbak, pada USG pada umumnya ya. Mungkin kalau kita pergi ke lab, MCU, medical check up itu seringkali sekarang USG sudah masuk. Nah, USG sendiri sebenarnya memang dibedakan jadi 2. Kita bisa melakukannya lewat perut, seperti mungkin orang hamil ya. Orang hamil, atau kita melakukannya lewat transrektal atau lewat dubur. Nah, yang berbeda adalah satu alat, kedua caranya, akses masuknya yang berbeda. Tapi memang lebih akurat kalau menggunakan transrektal. Cuman transrektal ini tidak semua rumah sakit punya, tidak semua lab punya, dan lebih invasif ya. Mungkin bisa dibayangkan harus dimasukin probe USG lewat duburnya. Apa harus dibius dulu nih dokter nih? Saya masih awam banget soal ini dok. Itu opsional. Dengan pembiusan itu opsional, bisa ya bisa enggak. Tergantung kesepakatan bersama diskusi, ya. Tergantung diskusi kita dengan pasien biasanya gitu. Nah, cuman memang lebih akurat kalau transrektal. Tapi biasanya sarana dan prasarana kan kadang enggak setiap fasilitas kesehatan sama ya Mbak Vio. Jadi ada pertimbangan khusus yang nanti kita akan pikirkan. Nah, itu harus kita diskusikan sama pasien. Dan itu untuk pasien di usia 50 tahun ya dokter ya? Iya, betul. Atau ada keluhan. Jadi sebelum 50 tahun tapi ada keluhan kencing, prostat ini bisa dipertimbangkan. Nah, karena itu kita harus periksa dulu pasiennya. Keluhan kencing yang tadi sempat dokter sebutkan beberapa itu ya, mungkin satu diantaranya yang pipisnya nggak bisa keluar langsung, ya, 1 menit betul. Gitu dokter ya. Itu bisa langsung diperiksakan ke dokter begitu. Nah, karena prinsipnya Mbak Vio, kita tuh kencing kan kita nggak ada keluhan ya. Orang normal kan kencing ya kencing aja. Kencing aja, udah. Selesai sudah, nggak ada masalah. Nah, ketika memang ada keluhan kencing ya lebih baik diperiksakan karena mungkin ada sesuatu. Betul sekali dokter. Nah, kenapa tidak untuk mencegah? Karena ini mencegahnya lebih baik daripada mengobati ya. Betul, dan juga gaya hidup sehat dokter ya. Ini juga bisa jadi satu di antara kunci agar prostat ini berjalan dengan baik. Ya. Apa dok? Tips untuk gaya hidup sehat yang seperti apa nih dokter? Ya, prostat itu biasanya Mbak dihubungkan dengan satu penyakit diabetes mellitus ya, kencing manis. Itu di beberapa penelitian memang berhubungan. Kedua, pada pasien yang kurang aktivitas atau kita bilang body mass index-nya tinggi atau kita bilang obesitas. Itu hati-hati, biasanya gejala prostat cenderung lebih dominan atau lebih gampang terkena gangguan prostat. Nah, itu kurang olahraga, pola hidup yang tidak sehat, contoh nih ya smoking atau merokok ya, kemudian
minum minuman alkohol, suka makan daging yang warnanya terlalu merah, itu beberapa penelitian menyebutkan bahwa itu berhubungan dengan prostat. Jadi ya itu lebih baik konsultasi dulu karena kita harus melihat faktor-faktor apa yang ada pada setiap pasien. Itu seringkali tidak sama. Dan sekali lagi, dilihat lagi genetika sebelumnya seperti apa. Betul. Dari silsilah keluarga juga seperti apa. Betul. Barulah kita bisa pola hidup sehat itu dilakukan ya dokter. Betul Wah. sekali Mbak Vio. Dokter, kalau layanan di PHC sendiri itu apa aja untuk gangguan prostat ini dokter? Oke, nah, kalau di rumah sakit PHC sendiri Mbak Vio kita lengkap ya, basically kita semua sudah punya sarana dan prasarana untuk mendukung semua yang tentang prostat. Contoh nih, laboratorium jelas kita semua ada, termasuk PSA. PSA itu yang rutin, biasanya ahli urologi kayak saya gini, kalau ada kemungkinan ke arah prostat, pasti kita akan periksakan PSA untuk mengetahui ada tumornya atau enggak. Kedua, pemeriksaan USG. Nah, USG yang saya bilang tadi kita semua punya, Mbak Vio. USG ini tujuannya untuk melihat ukuran prostatnya sendiri berapa, kemudian ada enggak komplikasi yang terjadi akibat prostat. Itu bisa kita lihat dari USG. Yang ketiga, ada pemeriksaan uroflometri. Uroflometri itu untuk melihat pasien itu ketika kencing, kekuatannya bagaimana. Nah, itu nanti bisa kita lihat. Kemudian MRI, sampai dengan operasi semua kita ada di sini, Mbak Vio. Jadi lengkap kita banget ya dokter ya? Urologi kalau di rumah sakit PHC termasuk yang alatnya kita ada semua. Dan laser mungkin yang sampai sekarang, thulium laser yang bisa untuk motong prostat, itu kita semua ada, kita semua lengkap Mbak Vio. Nah, sedikit tentang thulium laser. Nah. Itu thulium laser tugasnya memotong prostat yang mungkin membengkak begitu. Betul Mbak Vio. Jadi kalau kita ngomong operasi prostat itu sebenarnya ada beberapa cara ya. Kalau dulu mungkin konvensional, jadi ya pembedahan, artinya kita harus membuat luka. Pada umumnya kalau ahli urologi sekarang di dunia kayaknya sudah tidak pernah melakukan ini Mbak Vio. Nah itu kemudian memotongnya ada beberapa cara. Ada yang kita potong dengan metode yang kita bilang tur prostat ya, jadi prostatnya kita kerok. Nah ada juga yang sekarang banyak dikerjakan itu pakai laser, jadi kita potong lasernya. Nah itu bisa dikombinasi, kita bisa mengambil jaringannya atau nanti ada beberapa jaringan yang dia akan hilang. Nah, mungkin gampangnya kita bakar ya, kita bakar dan kita potong. Karena apa yang saya bilang di awal tadi Mbak Vio, jadi aliran kencingnya itu tergencet oleh prostat. Betul. Sehingga gampangnya, logikanya kalau gencetannya kita hilangkan, saluran kencingnya akan kembali terbuka. Nah itu yang kita kerjakan ketika kita operasi prostat. Jadi dengan cara ini juga meminimais rasa sakit ya dokter ya? Betul, bila dibandingkan dengan mungkin operasi yang dulu ya, yang harus dibedah, ada luka di perutnya. Cara ini jauh lebih tidak nyeri lah, mungkin kalau pasien bilang. Dan waktu opnamenya, waktu MRS-nya itu jauh lebih singkat Mbak Vio. Kalau dulu bisa 5-7 hari, sekarang biasanya 3 hari sudah pulang. Nah, apakah ini juga cara lain untuk menghemat biaya operasi nih dokter? Kalau dalam hal biaya bisa ya bisa enggak Mbak Vio, karena memang penggunaan alat itu setiap pasien enggak sama ya. Jadi kita harus bahas itu di lain hal. Kenapa? Karena ya itu tadi setiap pasien kadang ada yang butuh alat A, B, C. Ternyata pasien ini cuma butuh alat A sama B. Nah itu yang kita enggak bisa perkirakan. Oke dokter, terima kasih banyak buat obrolan santai kita di PHC Talk kali ini dokter. Sama-sama Mbak Vio, mungkin bisa jumpa di lain waktu ya, kita bahas yang lain. Nah, terima kasih Mbak Vio. Terima kasih dokter dan selamat beraktivitas ya dokter ya. Oke, baik teman-teman, pada akhirnya PHC Talk harus berakhir sampai di sini. Saya Vio Anissa, terima kasih banyak sudah menonton kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.